Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala. La hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin Bapak Ibu peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kajian kelima. Semoga pertemuan kita ini semakin berkah. Allah Subhanahu memberikan hidayah taufik kepada kita hingga dapat ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Haji Ahmad Saleh Marwani SPD. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual yang berbahagia, sebagaimana saya sebiasa sebelum kita mulai kajian, mari kita hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah hadrati wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadirat masyayikh hadbuta pesantren wa masyayikh an-naidan rahimahumullahu ta'ala wa adaman fa'ada alaina ala ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, di kajian keempat kita sudah berkenalan dengan berbagai macam najis. Selanjutnya di kajian kelima, bagaimana cara kita menyucikan najis. Famatalaqat bismillahirrahmanirrahim. Famatalaqat hadhihi najasatu thawbal insani aw badanahu aw musallahu aw ghairaha minal jamidati ma'a rutubatin fiha aw fi mulaqiha fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazula. Famata laqad hadhihi najasatu, bila berbagai najis tersebut mengenai saubal insani pakaian manusia, au badanahu badannya, au musallahu atau tempat salatnya, au ghairaha atau yang lainnya, minal jamidati berupa najis yang benda-benda keras, ma'arutubatin yang disertai dengan basah, fiha pada najis tersebut, au fi mulakiha atau basah pada tempat atau benda yang terkena najis. Fa in kana laha ta'mun, bila najis tersebut ada rasanya, au launun atau warnanya, au rihun atau baunya, wajaba ghusluha hatta yazula, maka wajib membasuh
ketiga sifat tersebut hatta yazula, sehingga menghilang. Pada slide ini dijelaskan oleh penulis kitab tentang bagaimana benda yang suci bisa menjadi najis. Kemudian juga bagaimana cara menghilangkannya. Di sini dijelaskan bahwa benda yang asalnya suci bisa menjadi mutanajis atau terkena najis bila benda tersebut baik dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan basah, bila najisnya benda-benda padat yang dalam keadaan basah. Begitu juga bila benda najisnya itu kering, tetapi benda yang terkena najis itu basah, maka benda yang suci tadi menjadi bernajis. Berbeda bila benda najisnya kering dan benda suci yang terkena najis juga dalam keadaan kering, maka tidak menjadi najis atau mutanajis. Pada slide berikutnya jelaskan benda suci menjadi mutanajis atau terkena najis. Benda suci menjadi mutanajis bila kejatuhan benda najis yang basah. Baik benda suci itu dalam keadaan kering ataupun basah. Maka benda suci tersebut berubah status menjadi mutanajis atau terkena najis dan harus dibersihkan dengan air yang suci. Selanjutnya, benda suci menjadi mutanajis meskipun kejatuhan benda najis yang kering bila benda suci itu dalam keadaan basah. Maka benda suci tersebut berubah status menjadi mutanajis atau terkena najis dan harus dibersihkan dengan air yang suci. Benda najis yang mengering bila mengenai benda suci yang juga dalam keadaan kering, maka benda tersebut tetap suci sehingga tidak perlu dibasuh. Berbagai kasus tersebut di atas sesuai dengan kaidah fiqhiyah, an-najisu idza laqa syai'an dhahiran wa huma jaffani la yunajjisuhu. Artinya benda najis bila bersentuhan dengan benda suci yang keduanya sama-sama kering, maka ia tidak menajiskan benda suci tersebut. Sini sangat jelas, kalau najisnya itu kering, kemudian benda suci yang terkena najis itu juga kering, maka sama-sama tidak terkena najis. Ini sering kita lakukan, sebagaimana bila kita berjalan di tanahnya kering dan kaki kita juga kering. Seumpama di jalan tersebut ada najisnya tapi sudah mengering dan kaki kita juga dalam keadaan kering, maka kaki kita tidak terkena najis. Tapi seumpama najisnya itu kering di jalan, kaki kita basah, maka bila kita menginjaknya kaki kita mutanajis. Apalagi kalau kedua-duanya basah, jalan yang kita injak itu basah dan kaki kita dalam keadaan basah, maka itu menyebabkan kaki mutanajis atau terkena najis. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalat yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mengenal bahwa najis itu memiliki 3 sifat. Sifat-sifat najis yang pertama rasa. Bisa diketahui dengan indera perasa, yaitu lidah. Yang kedua warna. Bisa diketahui dengan indera penglihatan oleh mata. Jadi mata kita bisa melihat bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga aroma atau bau. Bisa diketahui dengan indera penciuman. Bagaimana bau najis tersebut, ompol atau kotoran atau lain sebagainya. Benda najis yang memiliki ketiga sifat di atas tergolong najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan mata atau kasat mata. Ada bentuknya, ada warnanya, ada rasanya. Itu disebut najis ainiyah.
Sedangkan najis yang sudah tidak lagi memiliki rasa, warna dan bau, maka ia tergolong najis hukmiyah. Nah, ini nanti bagaimana cara menghilangkan najis tersebut? Ini kita lihat apakah dia najis ainiyah ataukah najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah maka benda najisnya dihilangkan dulu. Setelah tidak ada rasa, bau dan warna, maka dia tinggal najis hukmiyah. Ketika sudah najis hukmiyah maka nanti ada proses yang mudah untuk menghilangkannya. Begitu juga bagaimana kalau najis itu tergolong najis mughaladzah, najis anjing dan babi serta najis anak peranakan dari keduanya atau dari salah satunya. Peringkat najis yang pertama najis mukhaffafah atau najis yang ringan, yaitu najis kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Bila anak perempuan meskipun belum berumur 2 tahun dan meskipun dia hanya mengkonsumsi ASI, ini najisnya sama dengan najis orang dewasa. Najis mukhaffafah hanya berlaku untuk najis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Bila dia umur setahun sudah mengkonsumsi makanan, bubur, nasi dan sebagainya, maka najisnya, air kencingnya sama seperti najis air sendi orang dewasa. Yang kedua, najis mughaladzah atau najis berat adalah najis anjing dan babi serta peranakan dari salah satu atau dari keduanya. Anjing kawin dengan anjing punya anak anjing, maka najis mughaladzah. Babi kawin dengan babi punya anak babi, najis mughaladzah. Anjing kawin dengan kambing punya anak kambing, itu najis mughaladzah, dan seterusnya. Dan yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan, adalah najis selain yang tersebut di atas. Selain najis mukhaffafah, selain najis mughaladzah, itu najis mutawassithah. Benda mutanajis kembali menjadi suci. Benda yang terkena najis dengan selain najis mughaladzah, selain najis anjing dan babi, dapat kembali menjadi suci dengan cara sebagai berikut. 1. Bila najis itu tergolong ainiyah, maka hilangkan terlebih dahulu ketiga sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warnanya, lalu dibilas dengan air yang suci dengan sekali bilasan. Itu dihilangkan dulu 3 sifatnya. Yang kedua, bila najis itu tergolong najis hukmiyah yang sudah tidak ada rasa, bau, dan warnanya, maka cukup dengan mengguyur benda tersebut dengan air yang suci sekali bilasan. Ini bila najisnya najis hukmiyah yang dari mukhaffafah atau mutawassithah. Kemudian bagaimana cara menyucikan najis mughaladzah? Summa yazidu fi najasatil kalbi wal khinziri 6 ghasalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin. Kemudian pada najis anjing dan babi, najis mughaladzah, ditambahkan 6 kali basuhan. Tadi kan sudah dibasuh 1 kali, tambahkan lagi 6, berarti 7. Yang salah satu dari ke-6 basuhan itu dicampurkan dengan lembu tanah yang suci. Najis mughaladzah ainiyah, yaitu najis mughaladzah yang ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Cara menyucikannya sebagai berikut. Yang pertama, langkahnya hilangkan terlebih dahulu benda najis mughaladzah beserta ketiga sifatnya. Bila najisnya itu kotoran anjing, kotoran babi, atau daging anjing, daging babi, bangkai anjing, bangkai babi, bagaimana? Hilangkan dulu bendanya. Kemudian baunya dan rasanya. Setelah hilang, lalu dibilas dengan air yang suci dengan sekali bilasan. Setelah 1 kali dibilas,
Kemudian yang kedua ditambah 6 kali basuhan, yang salah satu dari ke-6 basuhan tersebut bercampur dengan debu tanah yang suci. Artinya tetap dibasuh dengan 7 kali basuhan, ke-6 basuhan dengan air yang biasa, dan 1 basuhan dicampur dengan debu tanah yang suci. Mutanajis hukmiyah, bila benda najis itu, benda yang terkena najis itu tergolong najis hukmiyah, artinya tidak ada warna, rasa dan bau. Bagaimana caranya? Berikut dijelaskan. Wa illam yakun laha ta'mun wa launun wa rihun. Sedangkan bila najis tersebut tidak memiliki rasa, warna dan aroma, maka cara menghilangkannya terdapat perincian. Najis mughalladh hukmiyah. In kanat minal kalbi wal khinziri ghasalaha sab'a ghasalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin. Bila najis itu berasal dari najis anjing dan babi tapi sudah hukmiyah, tidak ada rasa, warna dan bau, maka diwajib dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu dari 7 basuhan itu dicampurkan dengan debu tanah yang suci. Cara menyucikannya dengan membasuh 7 kali basuhan, yang salah satu dari ke-7 basuhan tersebut bercampur dengan debu tanah yang suci, sama seperti di atas. Sedangkan najis mutawassithah hukmiyah, wa in kanat min ghairihima ghasalaha marratan wahidatan. Bila najis tersebut selain najis anjing dan babi, maka cukup dibasuh sekali basuhan saja. Cara menyucikan najis hukmiyah mutawassithah, bila najis itu tergolong najis hukmiyah, maka cukup dengan mengguyur benda tersebut dengan air yang suci dengan sekali bilasan. Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, itu cara menyucikan benda-benda yang terkena najis atau mutanajis, baik najis mukhaffafah, mughalladhah ataupun mutawassithah. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bila najis itu najis ainiyah apa saja, baik mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, maka langkahnya adalah hilangkan dulu ketiga sifat najis tersebut, bau, rasa dan warnanya. Kemudian setelah menjadi hukmiyah, tinggal dibasuh dengan air yang suci. Bila mukhaffafah, mutawassithah dengan sekali bilasan, bila mughalladhah maka dengan 7 kali bilasan, yang salah satu bilasan tersebut dicampur dengan debu tanah yang suci. Selanjutnya, cara menyucikan benda mutanajis yang benar, bahwa benda mutanajis itu harus dibasuh dengan air, artinya air mengaliri benda tersebut. Tidak boleh benda mutanajis masuk ke dalam air bila airnya sedikit. Selanjutnya hukum air yang sedikit. Wa yajibu sabul ma'i 'alal mutanajjisi idza kana al-ma'u dunal qullataini. Bila volume air kurang dari 2 kulah, yaitu sekitar 270 liter 2 kulah itu. Bila air itu kurang dari 2 kulah atau kurang dari 270 liter, wajibu sabul ma'i 'alal mutanajjis, maka air harus mengaliri kepada benda atau tempat yang terkena najis. Bagaimana kalau benda itu dicemplungkan ke dalam air yang terkena najis? Ini resikonya. Fa in adkhalal mutanajjisa fihi, maka apabila seseorang memasukkan benda yang terkena najis di dalam air yang sedikit, lam yathur, maka benda itu tidak bisa suci. Wa tanajjasal ma'u, bahkan airnya menjadi bernajis. Wa mulakihi, dan benda tempat atau bejana tempat air juga menjadi bernajis. Artinya kalau air itu ada 1 ember, bendanya ini tidak diguyurkan, benda mutanajis tidak diguyurkan tapi dicemplungkan ke dalam ember, maka air 1 ember menjadi najis. Berikut juga bendanya tidak bisa suci, tetap bernajis.
airnya menjadi bernajis dan juga ember tempat air juga terkena najis atau mutanajis. Jadi semuanya terkena najis. Berikut juga tangan kita yang memegangnya, lantai yang tersiram air tersebut semuanya terkena najis. Mengapa air yang sedikit tidak bisa menghilangkan najis? Alasannya, air sedikit menjadi bernajis dengan alasan satu. Air sedikit tidak punya kekuatan menyucikan benda mutanajis yang mencampurinya. Dua, air sedikit telah mengalami perubahan salah satu dari ketiga sifatnya, yaitu rasa, warna, dan bau atau aroma. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian virtual Islam kitab Safinatus Shalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli halin, na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.